Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial. Kesempatan ini saya akan coba menservis TV Polytron, yaitu dengan kerusakannya warna biru atau blanking biru. Gambar ada cuman samar-samar ya, seperti itu. Tapi sebelumnya nanti kita akan mencobanya dan kita lihat sama-sama kerusakannya kayak gimana. Ini Polytron Ultra Slim 21 in, yaitu karena logonya Polytron tertutup sama stiker ya. Ini juga sudah dari sananya seperti ini. Jadi kita langsung mencoba saja apakah kerusakannya memang seperti itu, warnanya biru tapi gambar samar-samar seperti itu. Coba kita colokan dulu ya, colok. Kita perhatikan untuk gambar ya, biru samar-samar. Polytron ada. Kerusakan TV Polytron model seperti ini Ultra Slim itu ada juga yang kerusakannya bukan biru tapi sedikit ungu atau merah, gambarnya samar-samar seperti ini. Ada juga yang kuning, itu sama kerusakannya. Saya sering alami seperti itu. Tapi yang saya alami ini Polytron Ultra Slim 21 in itu biru ya, biru tapi gambar samar-samar seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Mari kita lihat atau kita servis bareng-bareng ya. Kita sudah bongkar untuk casingnya agar cepat pembuatan videonya. Oke, kita cabut dulu. Ya, sudah saya bongkar seperti ini TV-nya untuk mesinnya, dan saya akan coba mengetes bagian yang bermasalah pada TV ini. Saya akan pastikan kerusakannya di mana. Kerusakan seperti ini biasanya kerusakan di bagian RGB ya. Jadi kerusakan di bagian RGB, bukan berarti di bagian ABL ya. Biasanya gambar samar-samar itu juga karena ada masalah pada bagian ABL ataupun juga lainnya. Itu pun berbeda tergantung titik kerusakannya. Jadi di sini saya akan coba tes untuk tegangan di bagian RGB dulu ya. Jadi saya belum membongkar mesin ini. Yang pertama atau langkah pertama saya akan tes tegangan di bagian RGB dulu ya. Ya, di bagian RGB dulu. Oke, akan saya colok dulu bro. Ya, saya akan tes tegangan di bagian RGB. Coba saya akan tes di pin blue atau birunya di bagian pin CRT nya ya. Di sini terukur 140 ya, 145 ya, kurang lebih 140. Untuk rednya 150, dan untuk bagian green, untuk bagian green di sini, untuk bagian ya ini green red sama 150 ya. Jadi untuk TV ini masih blinking seperti yang kita lihat di layar kaca itu. Wah, tidak kelihatan ya. Ya, masih tipis, maksud kami samar-samar ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan tes bagian video mute nya. Saya akan tes tegangan di bagian 8 volt nya. Jadi saya akan tes bagian 8 volt nya yang berasal dari IC Micom nya atau RGB yang dari IC Micom nya. Saya akan tes tegangan.
Ya, jadi di sini untuk tegangan kejanggalan ada di 8 volt ya. 8 volt. Mute videonya itu bekerja, jadi tidak bisa masuk ya. Ya, dia akan drop. Ya, jadi kalau kita lepas untuk transistor birunya ya, itu warna atau gambar tidak samar-samar lagi, tapi masih kuning karena birunya tidak berfungsi ya. Jadi masalah di sini ada di bagian birunya ya, di sini bagian biru. Coba saya akan cari dulu kerusakannya di bagian mana untuk birunya ini. Oke, akan saya tes bagian kapasitor ini karena TV Polytron seperti ini kerusakan itu banyak sekali yang terjadi untuk rusak kapasitor ya. Coba saya akan tes dengan skala 1K ya. Ya, memang short ya untuk kapasitor yang di sini. Coba kita lebih dekat. Kapasitor coba kita bongkar saja. 605 C605 yang di sini ya, ini C605. Coba saya ambil dulu ini dengan nilainya ini dengan nilainya 221. Coba saya akan ukur ya dengan multitester ya. Coba saya akan ukur apakah short benar untuk kapasitor ini. Iya, memang short ya untuk kapasitor ini, memang short. Coba saya tes untuk yang lainnya ya, memang short untuk kapasitor ini. Jadi memang benar ini kapasitor short ya. Nah, di sini jadi saya akan tes yang lain lagi ya untuk bagian merahnya atau bagian greennya juga. Saya akan ambil untuk yang merah sekalian saya tes ya. Ya, yang merah juga short. Coba sekalian yang kapasitor satunya untuk green
ya aman. Untuk yang satu ini masih oke. Jadi di sini alangkah baiknya coba kita ganti semuanya untuk 3 biji ini ya. Ini ya dengan ukuran 221 ya. Keramik 221. Alangkah baiknya kalau kita ganti, tapi sebelum kita ganti saya akan mengetes dulu. Saya akan lepas ini untuk keramik atau kapasitor ini, dan saya akan mencoba TV-nya apakah tidak samar-samar lagi. Oke, saya akan coba tanpa kapasitor. Kalau memang kerusakan di kapasitor ini tandanya TV akan tidak samar-samar lagi, akan normal. Oke, saya colok dulu dan kita perhatikan di kaca sana tanpa kapasitor. Oke. Oh ya, maaf belum saya solder untuk transistor yang tadi saya lepas. Di sini transistor yang saya lepas dan transistor mute-nya juga saya lepas tadi di sini untuk kakinya. Oke. Tanpa kapasitor kita tes apakah gambar normal. Ya, sudah saya colok. Nah, sudah oke. Sudah tidak samar-samar lagi. Coba kita kasih input video. Nah, sudah oke bro. Kalau kita lepas kapasitor seperti itu. Duh, jacknya agak error. Tanpa kapasitor gambar oke. Jadi memang benar kerusakan di kapasitor, saya yakin karena ada dua kapasitor yang short di sana ya. Dua kapasitor yang short, dan saya akan coba menggantinya. Untuk kapasitor ini untuk memastikan, coba kita pasang kapasitor yang tadi kita anggap short. Coba kita pasang kapasitor yang tadi kita anggap short. Ini short ya, kapasitor ini short. Oke, saya akan pasang di bagian birunya saja. Yang tadi di biru sini juga mengalami short. Hanya satu kapasitor yang aman, tidak short. Kita pasang lagi coba untuk memastikan apakah benar memang kerusakan kapasitor saja. Oke, sudah saya pasang, kemudian akan saya colok. Oke, kita lihat gambar bagaimana. Nah, memang benar ya, gambar seperti tadi, tipis. Nah, itu biru. Nah, biru ya, tuh. Jadi benar kerusakan memang di kapasitor. Jadi saya akan menggantinya. Untuk kapasitor nilainya 221, 3 biji sekalian saya akan ganti. Mungkin kalau kita ganti lebih bagus ya. Untuk semuanya kita ganti 3 biji. Kita ganti ya. Oke, saya sudah mempersiapkan untuk kapasitor ini. Saya ambil dari cabutan juga ini karena nggak ada yang baru. Ini warnanya hijau, saya kasih yang ini aja, sama saja nilainya juga 221 ya. Oke, saya akan pasang dulu. Oke, sudah terpasang. Kemudian saya akan tes tegangan
bahwa kalau tadi di bagian di basis transistor RGB atau B-nya yang di sini ini mengalami drop. Coba sekarang setelah saya ganti kapasitor, saya akan tes tegangan. Ya, kita tes tegangan. Akan saya colok dulu. Kita colok. Oke, saya akan tes tegangan. Untuk tegangan di sini sudah masuk ya, sekitar 7,5 atau 8 ya, 8 volt. Kalau tadi di sini hanya mencapai nggak sampai 5 volt ya, drop ya. Untuk di bagian basis transistor dari RGB ini sekarang sudah hampir 8 atau 8 volt, kita bisa bilang 8 volt karena input di sini 8 volt. Ya, coba kita lihat gambarnya. Oke, saya akan balik dulu untuk TV ini setelah kita ganti kapasitor yang di bagian matriks RGB ini. Oke, saya akan putar TV-nya dulu. Ya, kita putar dulu TV-nya. Saya akan colokkan. Oke, sudah kita colok. Sudah oke, bro. Nah, jadi gambar sudah oke. Jadi kerusakan memang benar, TV ini ada di kapasitor, yang berada di kapasitor bagian PCB di belakang CRT nya. Yang ini untuk kapasitor nilainya 221. Ini di sana ada 3 kapasitor ya. Kapasitor mengalami short ya. Jadi untuk kapasitor yang tadi kita ambil atau kita ganti, yaitu kapasitor di sini. Oke, kita dekatkan dulu, yaitu di, ya bentar biar fokus, di C605 dan C60 berapa ini, di C605, kemudian C603 dan C604 di sini ya. Jadi yang kita ganti tadi untuk kapasitor 3 biji yang di situ, yang dimana setelah pergantian kapasitor itu gambar sudah normal, tidak samar-samar lagi. Kalau tadi biru tapi gambar samar ya. Itu kerusakan sering terjadi pada TV Polytron Ultra Slim ya. Mudah-mudahan untuk tutorial ini bermanfaat. Mungkin teman-teman yang memiliki kerusakan TV sama seperti ini, nanti teman-teman bisa untuk tes tegangan di bagian 8 voltnya, di bagian 8 volt yang di sini apakah mengalami drop ataupun hilangnya tegangan karena mute videonya bekerja. Jadi kerusakan bisa terjadi di kapasitor ataupun transistor. Tapi yang paling sering untuk TV Polytron kerusakan warna itu ada di bagian kapasitor, itu sering sekali ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bro. Ada kurang lebihnya dalam saya membuat tutorial. Saya mohon maaf apabila tidak bermanfaat, diabaikan saja ataupun kasih masukan di kolom komentar. Mungkin saya bisa membuat tutorial yang lebih bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkannya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.